Hutan hujan tropis yang terdapat di Sumatera, termasuk di Sumatera Selatan, tidak hanya menjadi paru-paru dunia, tidak hanya sebagai penjaga iklim secara global. Ia juga menjadi penjaga lingkungan ekologis yang bermanfaat bagi manusia. Kerusakan hutan hujan tropis seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah membawa konsekuensi sangat berat, terutama bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Banjir bandang dan tanah longsor telah merusak ribuan rumah, fasilitas umum dan infrastruktur, bahkan ratusan orang kehilangan nyawa dan masih banyak lagi yang belum ditemukan. Berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, bencana di 3 provinsi itu menimbulkan kerugian secara nasional 68,67 triliun rupiah. Semua disebabkan keserakahan segelintir orang. Namun lebih parah lagi, adanya tudingan bahwa alam sebagai sumber bencana. Menyedihkan sekaligus memalukan. Terlepas dari itu semua, bagaimanakah kondisi hutan di Sumatera Selatan, tanah tempat kita hidup dan beranak pinak? Data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan, luas wilayah hutan di Sumatera Selatan mencapai 3.375.563 hektar lebih. Dari jumlah itu, 2.607.609 hektar berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, dan sekitar 300.000 hektar dari total keseluruhan jumlah tersebut dinyatakan kritis. Kita patut bersyukur karena pemerintah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola dan mengawasi lebih dari separuh luas hutan hujan tropis di Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah. Deforestasi tetap menjadi ancaman ekologis. Ancaman ekologis yang disebabkan bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan terjadi pada 2023 lalu. Banjir bandang melanda Kabupaten Lahat, 3 desa terendam, 28 rumah hanyut, dan 19 rumah rusak berat. 3.000 warga terdampak, seorang anak tewas. Di Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun yang sama, banjir bandang berdampak terhadap 10 desa dan kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan. 202 rumah terendam, 2 rumah dan 2 jembatan hanyut, 457 jiwa terdampak, 1 diantaranya meninggal dunia. Kendati tidak separah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kejadian pada tahun 2023 lalu itu menjadi contoh dan pengingat bahwa ancaman itu nyata adanya. Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan hutan yang ada pasca bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut mendapat apresiasi. Namun pengawasan itu akan lebih baik jika dilakukan juga pada hutan yang tidak termasuk dalam kewenangan provinsi, termasuk penanganan 300 hektar lahan kritis yang ada, karena dampaknya akan kita terima bila itu diabaikan. Pemerintah provinsi harus berani bertindak jika ditemukan aktivitas perkebunan dan pertambangan yang melanggar, agar rakyat tidak menjadi korban. Tidaklah bijak apabila kita selalu menyalahkan alam setiap terjadi bencana. Ingat, Allah SWT telah menciptakan sistem yang sempurna untuk kehidupan manusia. Hanya orang-orang yang lalai, jahil, dan serakah yang merusak sistem itu, sehingga semua merasakan akibatnya. Sekian sorotan minggu ini, sampai jumpa.